fungsi dari The Fed sendiri, salah satunya ini menjaga ya, tentu mereka berpihaknya ke Amerika ya, bukan hanya ke dunia, tapi sebenarnya bagaimana menjaga perekonomian dunia, tapi di sisi lain sebenarnya adalah bagaimana kepentingan mereka terhadap negara-negara itu tetap aman. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryadji Ramlan dalam HR Room. Topik kali ini saya akan membahas tentang sang pengontrol ekonomi dunia. Siapa lagi kalau bukan The Fed. Pada tanggal 1 Mei 2024 yang lalu, Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan suku bunga acuannya tetap sama ya, yaitu berkisar 5,25 sampai dengan 5,5%. Tentu hal ini sangat penting karena tingkat suku bunga tersebut tidak berubah selama 11 bulan terakhir sejak Juli 2023. Dalam pertemuan FOMC pada 2 Mei 2024, Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, mengatakan jika suku bunga tidak akan dinaikkan tahun ini. Tapi mereka juga mengatakan bahwa inflasi belum turun secara signifikan. Buat mereka akan terus menunggu data lebih lanjut sebelum mengurangi suku bunga. Jadi The Fed ini siapa ya? Kenapa sangat berpengaruh bagi perekonomian dunia, tidak saja Amerika Serikat? Ini kalau udah bicara The Fed tentu menjadi satu badan, lembaga yang ditonton, dilihat ya, keputusannya oleh seluruh dunia, apalagi pemangku kepentingan di industri jasa keuangan ya, terutama bank, perbankan sentral yang ada di Indonesia maupun berbagai itu. Pasti pada sidang-sidang FOMC itu akan nonton kira-kira pergerakan tingkat suku bunga ini akan seperti apa ya? Akankah naik? Apakah akan turun? Nah, ini dipantau. Kalau tadi saya jelaskan adalah 5,25 sampai 5,5%, artinya keputusan yang diambil ini bisa saja mengubah perekonomian di satu negara. Ketika dinaikkan, ya tentu akan berdampak kepada berbagai negara. Ketika diturunkan, ini juga akan berdampak. Akibatnya, semua dari pemangku kepentingan dalam hal ini Bank Sentral Dunia akan melihat. Sedikit dia batuk, nah kita juga akan bisa kena flu juga di Indonesia ya. Nah, kalau gitu tugasnya emang apa aja ya The Fed ya? Tentu kan kita harus tahu ya. Kalau dia batuk aja semua bisa kena flu, emang apa aja yang dilakukannya? Yang pertama tentu adalah berbicara tadi tingkat suku bunga. Kalau udah bicara tingkat suku bunga, ketika tingkat suku bunga diturunkan atau dinaikkan, ini kan tadi saya sampaikan akan berpengaruh. Nah, dalam hal ini ya, kita tahu tingkat suku bunga kita juga kurang lebih 6,25, sementara The Fed sendiri kurang lebih 5,25 sampai 5,5. Nah, ini kan ada gap. Ketika dia naikkan, yang terjadi apa? Yang terjadi tentu akan berpengaruh kepada kebijakan kita. Salah satunya mereka naik, maka bisa jadi nilai tukar rupiah kita akan turun. Nah, ini kalau bicara dari tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah salah satunya menjaga nilai mata uangnya ya, dengan cara mengatur supply and demand ya, yang ada di Amerika maupun yang ada di seluruh dunia. Jadi dengan dia misalnya menaikkan, maka nilai tukar dolar Amerika ini juga mengalami penguatan terhadap mata uang lain. Kenapa? Pengaruhnya dengan seperti ini seolah-olah bahwa ini memberikan return yang tinggi di Amerika, supply and demand-nya bagus, sehingga nilai tukar dolar Amerika kembali menguat. Nah, mungkin kalau sekarang kita bisa lihat ya, ketika market kita lagi aman-aman saja, kemudian The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga gitu ya, itu sudah kelihatan ya, kelihatan bahwa wah ini market akan beralih ke sana. Maka kita bisa menyikapi juga ya terkait dengan nilai tukar saat ini kan kita sudah mencapai 16, kalau kemarin 14, 15, karena bisa jadi ini adalah dampak ya atas keputusan The Fed ya, dan Indonesia yang dengan tingkat suku bunga seperti ini naik, tapi di sisi lain ada yang kita lihat capital outflow juga nih dari berbagai negara, dan capital outflow inilah yang akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika. Selain dari nilai tadi dua itu ya, salah satunya juga aset ya. Misalnya tingkat suku bunga naik, nah untuk The Fed sendiri, bagaimana dengan tingkat suku bunga perbankan misalnya di Indonesia? Nah, mau tidak mau naik ya. Ketika dia naik, maka orang yang tadinya memandang murah, misalnya tingkat suku bunga pinjaman 10%, ini bisa jadi, waduh, The Fed naik nih, pasti nggak lama lagi tingkat suku bunga kita juga naik. Akibatnya apa? Misalnya nih pembelian properti atau pembelian aset segala macam, itu orang berpikir nih tingkat suku bunganya agak tinggi, ntar dulu deh saya belinya. Nah, itu pengaruhnya. Jadi satu adalah tingkat suku bunga, kedua adalah nilai tukar, dan tentu salah satunya juga aset. Nah, tiga hal itu paling tidak udah bisa kebayangkan ya, ternyata pengaruhnya bagi seluruh dunia ini
cukup besar. Nah, fungsinya apa aja? Ya tentu fungsi dari The Fed sendiri, salah satunya ini menjaga, ya tentu mereka berpihaknya ke Amerika, ya bukan hanya ke dunia, tapi sebenarnya bagaimana menjaga perekonomian dunia, tapi di sisi lain sebenarnya adalah bagaimana kepentingan mereka terhadap negara-negara itu tetap aman. Misalnya, fungsinya salah satu menjalankan kebijakan sisi moneter. Nilai tukar dolarnya sendiri yang dia lihat misalnya melemah, nah dia bisa lakukan kembali ya, oh nih kalau gitu kami harus naikkan ya. Bagaimana cara menaikkannya? Tadi ya, dengan menaikkan tingkat suku bunga The Fed, dan akhirnya kembali lagi yang tadinya investasi di berbagai emerging market itu pindah ke Amerika. Ketika pindah, otomatis yang namanya dolar Amerika juga mengalami kenaikan. Fungsi ini memang membuat market akan sedikit gonjang-ganjing, bisa pindah dari satu market ke market lain karena apa? Mengikuti yang namanya kebijakan The Fed sendiri. Kemudian yang kedua ya, juga mengontrol negara-negara lain juga ya. The Fed akan melihat apakah ada negara lain yang kesulitan ekonomi. Di sini juga fungsi The Fed akan berperan. Walaupun sekarang orang juga sudah melihat seperti China itu sudah juga bagus ya kita lihat, sehingga ketika sentralisasi mata uang di nilai tukarnya adalah ke dolar, sekarang sudah tidak lagi ya. Bahkan sudah dibentuk yang namanya bridge, yang ini juga menjadi semacam penyeimbang ya dalam perekonomian global. Bagaimana dengan saham? Kemudian juga obligasi, ini saya pikir juga akan sama ya, yang tadinya pasar saham di emerging market atau di Asia gitu, yang tadinya begitu menariknya, tiba-tiba The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Ada dua. Satu, bisa jadi mereka akan masuk kembali ke pasar uang. Kenapa? Ada kepastian bunga yang lebih tinggi. Biasanya dengan kenaikan tingkat suku bunga di satu negara itu ada ketidakpastian, di mana orang juga berhati-hati melihat apakah masuk atau tidak nih di pasar saham, karena biasanya akan ada gejolak. Gejolak ini biasanya ada semacam melepas sebagian aset investasinya untuk dimasukkan ke instrumen yang pasti. Dengan tingkat suku bunga ini, maka obligasi di Amerika akan menarik ya. Dan saham yang tadinya lagi rame, lagi bagus ya, itu bisa jadi akan mengalami penurunan. Kenapa? Tingkat resiko yang tinggi di investasi di saham ini menjadikan orang menunda dulu, wait and see dulu. Kenapa? Ada yang pasti memberikan return yang lebih baik lagi. Nah, itu pergeseran aset. Nah, di dalam pergeseran aset ini terjadilah yang namanya selling ya. Ketika selling, maka kalau jumlahnya banyak kan itu tuh akan mengalami penurunan. Nah, ketika terjadi penurunan, itulah yang namanya gejolak, sehingga misalnya harga saham di satu negara, dua negara atau beberapa negara mengalami penurunan, dan ketika dia dapat cash, nah misalnya asing foreign ya, yang mereka sudah dapat cash ini mengalihkan investasi ke bentuk yang lain. Jadi wajar ketika misalnya tingkat suku bunga The Fed naik, terjadi penurunan di pasar saham. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Jadi kesimpulannya, The Fed yang begitu dikjai ya sampai saat ini memang belum memiliki lawan tandingnya ya. Jadi mereka benar-benar pengatur ekonomi dunia, pengatur keuangan global, apakah itu ekonomi, apakah investasi, nah itu benar-benar mereka yang mengatur. Sehingga pergerakan sedikit ini akan membatasi ruang gerak perekonomian global ya, dan termasuk juga investasi ujungnya. Maka ini yang saya bisa katakan, semua negara, semua kebijakan gubernur bank sentral di seluruh dunia, investor, pensiun fund manager ya, ini pasti akan mengikuti bagaimana perjalanan tingkat suku bunga The Fed ya. Mereka akan melihat apakah turun, apakah akan naik, dan ini akan merubah portofolio investasinya ya, seiring dengan perubahan yang dilakukan oleh The Fed. Jadi kami ya tentu di Pasar itu sangat menyikapi terkait adanya perubahan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Nah, itulah tadi ulasan singkat tentang The Fed, sang pengendali ekonomi dunia, dengan keputusan-keputusan yang berdampak luas di global market. Dengan begitu, pemahaman yang baik tentang menjadi kunci untuk mengantisipasi dan merespon perubahan dalam ekonomi global. Terima kasih sudah menonton HR Room. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu teman HR. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak lagi informasi yang saya berikan. Tentu juga ada edukasi dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.